Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, saya Kinanti, NIM 11221552. Perkenalkan, nama saya Elina Mafiro, NIM 11221553. Perkenalkan, nama saya Hafridah Rafiah, NIM 11221554. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadia, NIM 11221556. Perkenalkan, saya Kesha Bridasari dengan NIM 11221569. Nah, di wawancara kali ini kita benar-benar pengen ngobrol nih sama Ibu Upi Krisnawati, karena beliau itu orang yang aktif di lingkungan sosial dan sejalan dengan beliau yang merintis usaha. Jadi, nanti kita nggak cuma dapat teorinya saja, tapi juga ilmu dari pengalaman nyata yang pasti lebih kepakai. Beliau juga punya cara pandang yang beda dan unik. Mungkin ada tips atau trik rahasia yang cuma beliau yang tahu. Poin pentingnya itu, beliau bisa menjelaskan kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi nggak cuma ngasih tahu masalahnya aja, lebih ke intinya kita itu mau menyerap semua ilmu dan pengalaman dari beliau biar obrolan kita ini makin berisi dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 9. Kali ini kami mendatangkan tamu spesial yaitu Ibu Krisnawati. Halo. Atau bisa dipanggil Bunda ya kan Iya, Bunda? halo semuanya. Terima kasih Bunda sudah menyempatkan waktunya. Bunda boleh perkenalan dulu dan menjelaskan kegiatan Bunda sehari-hari itu ngapain aja gitu Bun. Waduh, kegiatannya banyak ya. Saya Ibu Upi Krisnawati atau biasanya dikenal di lingkungan sebagai Ibu Upi Sunaryo. Kalau bertanya kegiatan Bunda selama ini, biasa Mbak. Sekarang Bunda udah purna tugas ya. Kebetulan Bunda purna tugas dari Balai Kesehatan Masyarakat ya. Setahun yang lalu ya. Kemudian ada beberapa kegiatan, tentunya setelah purna itu banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan di waktu kedinasan, Bunda lakukan pada kesempatan ini ya. Banyak sekali kegiatannya ya, selain pastinya kegiatan-kegiatan secara spiritual yang tadinya nggak bisa maksimal dilakukan ya, akhir-akhir ini Bunda memulai beberapa usaha. Sebenarnya bentuk usahanya bentuk usaha pemberdayaan ya. Kalau bilang kayaknya usaha itu kayaknya kita berpikirnya sangat besar, sangat tinggi. Selain itu Bunda juga tetap aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, yaitu di kelompok PKK ya, baik kelompok PKK RT maupun RW. Mungkin itu kesibukan yang Bunda lakukan selama ini. Satu hal lagi, sebetulnya Bunda masih mengajar juga ya. Bunda masih mengajar di Politeknik Kesehatan ya di Semarang. Seperti itu kesibukannya. Kalau untuk tadi kan Bunda sempat bilang katanya Bunda itu ada usaha. Nah itu usahanya apa sih Bun kalau boleh tahu? Seperti tadi Bunda sampaikan, usaha yang ada itu yang pertama adalah usaha pemberdayaan masyarakat, yaitu berupa pemberdayaan, sebenarnya pemberdayaan home industry, yaitu berupa intip kriuk. Kalian tahu nggak intip kriuk? Apa yang kalian biasa yang tahu itu apa, kerak nasi ya. Kalau di Semarang atau ya di tempat Bunda itu biasanya mereka tahunya adalah intip. Kenapa kriuk? Karena rasanya renyah, seperti itu makanya dikatakan sebagai usaha intip kriuk. Selain itu juga ada usaha yaitu buka kos. Ibu kos. Ibu kos seperti itu ya. Ya mungkin hanya beberapa kamar ya, tapi harapannya itu bisa bermanfaat. Kalau motivasi utamanya tuh apa sih Bun? Kak Bunda tuh kepikiran buka usaha yang tadi intip kriuk sama kos-kosan sendiri. Sebetulnya kalau untuk intip kriuknya itu Bunda kebetulan sudah bertahun-tahun memang sebagai ketua kelompok PKK ya, yang periodenya memang berganti-ganti, nggak terus ya. 5 tahun sekali, 3 tahun sekali biasanya ada pergantian. Setelah itu
kebetulan Bunda beberapa kali ditunjuk, sebetulnya ide itu muncul untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah kita memang harus mengangkat ya home industry di masyarakat kita. Kemudian untuk Intip Kriuknya sendiri itu sebetulnya idenya muncul waktu itu Bunda mendapatkan pelatihan pembekalan menjelang purna tugas. Kita bertemu dengan beberapa teman-teman yang memulai usaha. Kemudian ya kami menjalin kerjasama. Tadinya juga nggak kepikiran juga. Ya pada awalnya bagaimana ya berjualan itu adalah pengalaman yang baru untuk Bunda kan. Belum pernah namanya Bunda berjualan seperti itu ya. Jadi memang Bunda memulainya adalah dengan apakah produk itu diterima di masyarakat dulu. Jadi kita tidak langsung mencari untungnya bukan, tetapi apakah itu disukai dulu. Jadi mencari pelanggan dulu, sebenarnya intinya seperti itu. Itu untuk usaha yang Intipnya. Ya. Pertanyaannya itu ya Mbak. Kemudian atau juga yang kosannya. Kalau kosnya itu sebetulnya kebetulan Bunda itu kan tinggal sendirian, ya nggak ada teman. Ide itu muncul dari anak Bunda sebetulnya. Maksudnya daripada Mama nggak ada teman, udahlah buka kosan supaya ada yang nemenin. Jadi awalnya sebetulnya itu juga tadinya tidak terpikirkan juga, tadinya kepikiran. Jadi selain buka kos, Bunda kan mempunyai anak-anak baru lagi karena kebetulan anak Bunda cuma 2 orang. Waktu itu Mas Nanda ada di Solo, kemudian Mbak Riris ada di Jakarta. Jadi otomatis rumah ini sepi, Bapak udah nggak ada ya 9 tahun yang lalu. Jadi memang Bunda sendirian. Jadi ide itu sebetulnya ada dari anak-anak untuk memanfaatkan kamar yang ada, seperti itu. Jadi itu Keren sekali idenya ya. Selanjutnya Bu, dari kerak nasi tersebut, Bunda itu restocknya dari mana? Bunda mendapatkan kebetulan dari teman yang tadi Bunda ceritakan itu ya, dia dari home industry misalnya. Home industry di daerah Demak. Ya. Jadi di sana itu memang ada usaha home industry dari masyarakat untuk membuat Intip. Ya. Seperti itu. Nanti dari Demak itu Bunda ngejualnya gimana Bu? Biasanya barangnya dikirim ya. Terus Bunda metode promosinya ya, maksudnya itu memang Bunda share di WA grup. Bunda punya beberapa banyak, mungkin di kantor, kemudian di lingkungan ya. Jadi ada beberapa, awalnya seperti itu. Terus setelah berjalan akhirnya Bunda hanya nyetatus aja. Ya. Ya. Udah nggak lagi hubungi itu karena mereka kan udah ngerasain, udah tahu ngerasain, dan mereka biasanya akan japri. Kalau dulu awalnya memulai dari WA grup, di beberapa grup ya. Kemudian setelah ada beberapa pelanggan, Bunda sekarang nggak lagi nge-share. Mereka otomatis yang sudah menjadi pelanggan akan menghubungi kita. Alhamdulillah lah, udah mulai ada pelanggan seperti itu ya. Dari Intip Nasi itu pun ada keunggulannya nggak, kayak rasa ciri khasnya gitu? Alhamdulillah, yang bisa menilai itu kan otomatis pelanggan ya. Bunda kan sering nanya lah testimoni dari mereka lah. Untuk Intipnya ini yang pasti, Intip itu kan sebetulnya makanan tradisional yang sudah ada zaman dulu. Cuma pembuatannya waktu itu adalah dikerjakan oleh rumah tangga. Jadi itu biasanya nanak nasi yang Intipnya itu diperoleh dari sisa nasi itu, terus dikeringkan sendiri. Zaman dulu kita kan seperti itu ya. Memang kalau untuk yang sekarang itu, Intip itu bukan Intip yang dibuat dari Intip masing-masing rumah tangga, pastinya kan tidak bisa memenuhi ya. Mereka kelihatannya mempunyai teknik sendiri sehingga Intip itu bentuknya sama, tapi idenya kalau Bunda mikir tuh ya sama dengan di waktu-waktu dulu Intip itu diproduksi oleh masing-masing keluarga. Cuma mungkin karena jumlahnya banyak, dan kelebihan Intip itu adalah ada rasa. Jadi ada rasa jelas renyah, kemudian gurih, kemudian asin. Memang beberapa sempat menanyakan apa nggak ada manis. Bunda sih bilangnya
Sebenarnya ngeles aja ya bilangnya. Kenapa harus manis, kan sekarang banyak juga masyarakat kita yang mengurangi manis-manis. Jadi kayaknya yang seperti itu akan lebih diminati atau disukai. Ya. Oke Bun, tadi kan disebutkan Bunda itu punya kos. Nah kosnya itu kan dari ide anak Bunda sendiri. Itu tuh sebenarnya targetnya itu untuk siapa ya Bun? Apa itu mahasiswa atau yang bekerja atau bisa keduanya gitu Bun? Sebenarnya yang target itu nggak ada target sebetulnya. Harapannya itu sebetulnya bisa membantu mahasiswa yang dari luar kota. Awalnya seperti itu. Jadi ya untuk nemenin tapi membantu mereka juga seperti itu. Kemudian semakin berkembang, kalau memang ada yang bekerja yang membutuhkan, Bunda juga selektif juga ngelihatnya. Jadi mungkin melihat jam kerja mereka juga ya, karena memang harus menjaga lingkungan yang ada. Prinsipnya seperti itu sebetulnya konsepnya. Ya. Ngomong-ngomong Bunda ini soal kos ya Bun, Bunda kan jadi pemilik kos. Nah Bunda sendiri tuh menjaga komunikasi dengan anak kos tuh kayak gimana? Kalau misal anak kos ada yang berantem gitu-gitu gimana? Dan Bunda itu tipe ibu kos yang seperti apa Bun ke anak-anak kos itu? Oke, jadi Bunda menganggap anak-anak kos itu seperti anak-anak sendiri. Jadi sifat kosnya adalah kekeluargaan ya. Makanya Bunda selalu berharap di dalam kos ini selalu ada komunikasi juga antar penghuni kos. Jadi nggak sendiri-sendiri, nggak saling kenal, nggak, termasuk dengan Bunda dan anak-anak Bunda. Makanya Bunda membuat WA group ya, meskipun juga nggak maksimal dimanfaatkan ya. Juga Bunda melibatkan keluarga sebetulnya. Jadi Bunda ingin di WA group itu ada salah satu anggota keluarga, bapak ibu ya, atau kakak atau siapa yang ada di dalam WA group supaya kita bisa saling berkomunikasi seperti itu. Kalau mereka berantem kayaknya udah nggak pernah dengar mereka berantem ya, apa nggak dengar ya? Untuk selanjutnya nih Bun, untuk memberikan suatu informasi kepada anak-anak kosnya seperti pembayaran, info pembayaran, terus kayak peraturan atau hal yang lainnya itu Bunda itu biasanya melewat apa ya Bun? Selain lewat WA, sebetulnya di awal mereka masuk, Bunda biasanya akan sampaikan beberapa aturan yang ada di kos ini ya. Jadi hal-hal yang penting yang menyusul biasanya Bunda akan sampaikan di WA group, tapi di awal mereka masuk Bunda pasti akan sudah sampaikan aturan-aturan apa yang ada di situ. Karena mahasiswa kan sudah pribadi yang dewasa, pasti nggak suka juga deh bolak-balik kok ditegur, ditanya-tanya. Anak Bunda kan juga pernah mengalami masa di usia itu ya. Jadi Bunda tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara Bunda sebagai ibu kos dan anak-anak yang kos. Jadi ngerti sendiri ya, karena di awal Bunda pasti udah sampaikan hal-hal yang boleh, hal-hal yang tidak, hal-hal yang mungkin Bunda nggak suka, itu sudah Bunda sampaikan semua di awal ya. Yang lainnya ya lewat WA group. Untuk selanjutnya itu kalau ngomong-ngomong masalah promosi kos itu Bunda bagaimana cara mempromosikan kos Bunda ya? Biasanya lewat anak Bunda ya, dia lewat Instagram, Facebook ya. Itu biasanya anak-anak. Jadi Mbak Riris itu biasanya membantu juga Mas Nanda. Ya. Oke Bun, tadi kan di awal kan Bunda bilang kalau Bunda ini habis purna tugas tahun lalu. Nah, buat mengisi kegiatan Bunda nih, salah satunya itu masih aktif di kegiatan PKK di RT ataupun RW sini ya. Nah, itu gimana cara Bunda membagi waktunya di, mungkin ada sosok kesibukan yang katanya yang masih ikut kegiatan rohani juga gitu. Itu gimana? Untuk PKK itu sebetulnya Bunda sudah melakukan kegiatan itu pada saat pertama kali Bunda ada di tempat ini. Jadi kebetulan Bunda itu penghuni pertama di lingkungan sini. Ya. Jadi Bunda waktu itu baru aja nikah. Terus ambil rumah ini kita udah terlibat di dalam kegiatan PKK sebetulnya. Dan sampai hari ini memang tidak bisa lepas. Kalau Bunda misalnya tidak ada kegiatan yang sebagai penanggung jawab di kelompok RT, biasanya Bunda sudah ditarik di kelompok RW. Seperti itu ganti. Cara membaginya gimana? Sebetulnya kalau di lingkungan RT lebih berat karena Bunda
secara moral bertanggung jawab untuk semua yang ada, kegiatan yang ada di lingkungan RT. Jadi tetap harus mengatur itu, yang jelas di setiap kegiatan pertemuan rutin Bunda ya harus hadir. Jadi harus membagi, selain kegiatan kelompok dukungan Subaya Bunda belum sebut tadi ya, itu ada kegiatan sebulan sekali yang mesti, kemudian yang di RW sebulan sekali mesti, kemudian harus mengatur juga kegiatan-kegiatan misalnya seperti kerja bakti ataupun yang lain, ya harus di dalam sebulan Bunda harus sudah membuat mapping tanggal supaya nggak saling bertubuhkan ya. Karena selain kegiatan di lingkungan Bunda ada juga kegiatan-kegiatan yang lain kan. Misalnya walaupun purna itu kan ada kegiatan pertemuan purna. Ya kebetulan Bunda itu sebagai koordinator juga belum kegiatan pertemuan reuni sekolah ya, karena udah purna sekarang jadinya ya harus mengurusi itu semuanya ya. Memang lebih harus banyak terjun ke masyarakat, berkomunikasi dengan lingkungan itu lebih efektif. Cuma Bunda kan memang bukan orang juga yang suka nongkrong, rompi kayak gitu enggak ya. Jadi memanfaatkan kegiatan pertemuan rutin itu sebagai ajang komunikasi dengan warga. Intinya di situ ya. Itu berarti Bunda itu tadi kan bilang kalau di RT itu kan Bunda lebih berat gitu ya. Nah, itu kalaupun di satu kegiatan itu Bunda tidak ada, itu programnya itu tetap terlaksana atau tetap? Iya, tetap terlaksana. Makanya Bunda biasanya di dalam kepengurusan ya, Bunda akan memilih ya yang jelas. Sekarang kan organisasi PKK ya, itu kan lebih ke digital ya. Iya. Jadi Bunda itu yang penting di dalam kepengurusan itu mendapat sekretaris yang dia bisa mewakilkan. Ya, bisa menghandle iya. ya, minimal di dalam pelaporan. Jadi Bunda mempercayakan itu kepada sekretaris, bendahara, kemudian ada ketua-ketua anggota yang memang, makanya di awal kepengurusan itu mesti harus mikir banget siapa kira-kira orang-orang yang bisa mewakili Bunda ketika Bunda tidak ada di tempat. Ya. Nah itu terus untuk PKK-nya sendiri tuh program atau kegiatan rutinnya tuh apa aja Bu? Yang biasa dilakukan? Kalau sekarang kan PKK merupakan ujung tombak kegiatan masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan terkait dengan data-data yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau bilang apa aja yang jelas ada pertemuan rutin. Kemudian di dalam pertemuan itu kan ada tugas dari masing-masing anggota. Misalnya anggota satu itu biasanya berupa keagamaan. Ya, kita harus dari tingkat RT sampai RW tetap itu ada kegiatan itu. Kemudian dari anggota dua itu biasanya berupa simpan pinjam. Ya. Jadi simpan pinjam itu harus dilaksanakan. Berarti ada nabungnya gitu. Ya, ada nabung, ada ya biasanya kayak gitu itu ya memang harus betul-betul memperhatikan kayak ketertiban anggota di dalam bayar. Biasa problemnya kan kayak gitu kalau di masyarakat. Kemudian yang anggota 3 itu biasanya kebersihan lingkungan, K3, keindahan, kebersihan, keamanan itu masuk di anggota 3. Kemudian anggota 4 itu yang terkait dengan posyandu, KB. Ya, kalau PKK itu ya, jadi kalau didetailkan satu-satu masing-masing anggota memang ada tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian dasawisma, kegiatan dasawisma. Kegiatan dasawisma itu sebetulnya di dalam setiap kelompok PKK RT ya, itu dibagi lagi 10 orang sebagai anggota dasawisma. Tapi karena kebetulan di RT sini hanya ada 25 KK, kegiatan dasawisma itu Bunda pusatkan di kegiatan pertemuan juga ke kelompok PKK RT. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi. Jadi kasihan masyarakat juga kalau harus berbayar beriur yang terlalu banyak. Kalau ibu-ibu rumah tangga kesibukannya kan juga tidak hanya di pertemuan. Mereka juga ada beberapa, ada anak-anak ya, kemudian mungkin cucu ya, ngomong cucu. Jadi itu yang. Oke Bun, ini sudah selesai tanya-tanya teman-teman, giliran aku terakhir nih tanya lagi satu kali lagi. Bukan tanya sih sebenarnya sih, kayak mungkin Bunda bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua yang mungkin mau memulai usaha tapi tuh dia tuh bingung mau mulainya dari mana, terus juga mereka masih mager untuk gerak
produktif gitu loh. Kan Bunda hitungannya produktif ya Bun, maksudnya kayak kegiatannya Insya banyak Allah. banget gitu loh, padahal udah lumayan lah gitu. Iya, udah usia ya Mbak. Mungkin bisa dikasih sedikit motivasi untuk teman-teman semuanya. Iya, kalau untuk anak-anak muda sekarang media itu kan bisa dimanfaatkan ya. Yang jelas kalian itu jangan ragu-ragu, jangan putus asa memulai sesuatu dari ibaratnya dari awal, dari nol, dan tidak pantang putus asa ya. Sebetulnya sekarang itu mungkin di zamannya Bunda kalau terkait dengan media mungkin kan masih terbatas ya, kemampuan juga terbatas. Kalau di usia kalian ini kan rata-rata semua menguasai media, dan sekarang itu banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk memulai usaha. Kayaknya ngevlog kayak gitu ya. Itu ponakan-ponakan itu mereka masih kuliah, masih SMA, kayak gitu sudah memulai itu. Ya, lakukan yang kalian mampu saat ini, tidak ragu melakukannya, tidak putus asa untuk melakukannya. Kalau Bunda itu aja tipsnya ya. Oke. Dan tetap semangat. Semangat. Ya. Mungkin itu saja ya Bun. Sebelumnya terima kasih dari kami Oke. dari kami semuanya. Bunda sudah menyempatkan waktunya. Mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di sana Amin. yang nonton Ya. nanti. Oke. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.